Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada sebuah rahasia yang udah dikunci rapat-rapat selama puluhan tahun, tapi tiba-tiba aja bocor live di depan mata seluruh dunia. Hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan kronologi konspirasi dari Disclosure Day, film fiksi ilmiah garapan Steven Spielberg. Coba kalian bayangin suasana sebuah studio TV lokal di Kansas. Kelihatannya kayak hari biasa yang tenang-tenang aja, sampai tiba-tiba sebuah siaran langsung berubah jadi anomali yang benar-benar di luar nalar. Nah, ini dia insiden pertamanya. Margaret Fairchild, dia ini mantan jurnalis yang sekarang jadi pembawa acara cuaca. Waktu lagi siaran langsung, tiba-tiba aja dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dia kayak, gimana ya bilangnya, dirasuki gitu sama kekuatan yang nggak kasat mata. Terus dia mulai ngomong pakai bahasa gaib yang jelas banget bukan dari bumi kita. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today's. Dan insiden ini tuh mustahil buat direkayasa. Bayangin aja, kepanikan massal langsung pecah, orang-orang pada penasaran dan ngumpul di luar studio sambil ngerekam semuanya pakai HP mereka. Kebenaran ini udah terlanjur tersebar luas, nggak ada jalan buat narik itu semua kembali dari ingatan publik. Hanya dalam 1 menit sejak siaran aneh Margaret itu, dunia langsung gempar. 1 jam kemudian, kekacauan yang tadinya cuma di tingkat lokal ini memicu seorang pakar keamanan siber muda bernama Daniel Kellner buat ambil langkah super nekat. Dia langsung meretas server raksasa milik korporasi rahasia bernama Wardex. Kenapa dia senekat itu? Karena apa yang dia temuin di dalam server Wardex itu bukan cuma sekedar skandal penggelapan pajak perusahaan biasa. Enggak, ini jauh lebih besar. Dia nemuin rahasia paling berbahaya di muka bumi, dan dia sadar betul. Dia rela naruh nyawanya di garis depan buat ngebocorin ini semua ke seluruh umat manusia demi transparansi total. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya yang dicuri sama Daniel? Jawabannya ada pada inti konspirasi yang dipimpin oleh bos Wardex sendiri, Noah Scanlon. Mereka nyebutnya The Device atau sang perangkat. Dan ini bukan kayak algoritma media sosial yang cuma ngarahin minat beli kalian di HP ya. Jauh dari itu. Ini adalah teknologi tingkat tinggi yang sangat rahasia yang bisa mengendalikan pikiran dan tubuh manusia seutuhnya dari jarak jauh. Jadi nggak heran kan kalau faksi-faksi bayangan dari pemerintah tuh rela ngelakuin apa aja, bahkan ngebunuh demi mastiin benda ini tetap terkubur dari kesadaran publik. Terus, gimana sih kengerian dari alat ini kalau dipraktekin? Coba deh kalian ngebayangin lagi ada di ruang direksi korporat yang dingin bareng Noah Scanlon. Cuma dengan jentikan pergelangan tangannya aja, dia bisa memanipulasi gerakan fisik orang lain secara langsung. Padahal orang itu ada di kota yang beda. Gila kan? Nah, kalau kita hubungin titik-titiknya nih, semuanya jadi sangat jelas. Alat pertas pikiran inilah yang nyatanya ngambil alih kehendak bebas Margaret waktu siaran langsung di TV tadi. Tubuhnya Margaret secara harfiah udah dibajak dari jarak jauh. Tapi ya, pastinya kalau kita nyolong rahasia paling gelap dari orang-orang paling berkuasa di planet ini, mereka nggak bakal tinggal diam. Pengejaran pun dimulai. Kelompok clandestin, agen-agen berbaju hitam dengan iring-iringan mobil gelap yang identik, langsung turun tangan buat memburu Daniel dan Margaret. Dan ini ngarah ke aksi kejar-kejaran yang super intens melintasi jalanan pedesaan yang berkabut. Taruhannya di sini udah mutlak banget. Bungkam kebenaran itu malam itu juga, atau biarkan dunia berubah untuk selama-lamanya. Nah, ini nih bagian yang benar-benar menarik. Di tengah-tengah tegangnya aksi spionase korporat ini, ceritanya tiba-tiba ngebawa kita ke fenomena alam yang jujur aja kerasa meresahkan banget. Ada elemen-elemen aneh yang terus berulang. Kayak ada seorang gadis kecil misterius yang entah gimana bisa memanipulasi atau memanggil hewan. Terus ada hiasan burung kertas merah di kamarnya yang secara aneh berubah wujud jadi burung merah asli dan menyusup masuk ke apartemen Margaret. Belum lagi kemunculan rusa yang terus-menerus nyelaplet cerita. Motif-motif hewan ini tuh seakan jadi petunjuk krusial, ngasih tahu kita kalau ancaman yang lagi mereka hadapin ini sebenarnya jauh melampaui urusan korporasi manusia biasa. Dan semua keganjilan tadi itu akhirnya berujung pada satu pengungkapan yang benar-benar raksasa. Waktu pacarnya Daniel yang lagi panik berat nanya ke dia, apa sih sebenarnya subjek rahasia yang dia curi itu? Dia nanya, apakah mereka manusia? Daniel cuma ngejawab dengan satu kata tegas yang ngerubah segalanya. Bukan. Rahasia Wardex, teknologi pengontrol pikiran yang ngeri itu, sampai ke gadis kecil dengan kemampuannya yang aneh, semuanya bermuara pada satu kebenaran monumental. Kehadiran makhluk ekstraterestrial alias alien.
Ini bukan lagi sekedar nutupin senjata rahasia pemerintah, tapi ini soal entitas di luar nalar kita yang selama ini diam-diam udah ngawasin dan ngendaliin kita. Momen-momen terakhir film ini benar-benar ngelepasin semua ketegangan yang udah dibangun lewat sebuah adegan kedatangan yang visualnya memukau banget. Ini bukan sekedar fiksi ilmiah biasa. Ini tuh kayak penghormatan yang indah buat karya-karya klasik UFO legendaris sang sutradara di masa lalu. Bener-bener gabungan sempurna antara rasa takjub yang luar biasa dan teror yang murni. Oke, makasih banyak ya udah gabung di ulasan mendalam kita kali ini.